Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sini kita sudah dapat mempresentasikan makalah walaupun dengan cara video begini. Dan tak lupa pula kita hadiahkan selawat bermahkotakan salam yakni kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ingkar Sunnah. Baik, ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya yang lainnya. Maka di sini akan dijelaskan oleh teman saya dulu. Itu yang pertama, langsung saja, yaitu pengertian ingkar sunnah. Ingkar sunnah berasal dari kata ingkar yang berarti penolak atau tidak mengakui, dan sunnah yang secara bahasa berarti kebiasaan atau jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, ingkar sunnah merujuk pada pandangan atau kelompok yang menolak hadis dan sunnah Nabi sebagai sumber hukum Islam dan hanya menerima Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman hidup umat Islam. Mereka beranggapan bahwa seluruh ajaran Islam sudah cukup dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga mereka menolak keperluan penjajahan dari hadis Nabi. Yang kedua, ada sejarah munculnya ingkar sunnah. Pada masa Nabi dan para sahabat, tidak ditemukan kelompok yang menolak sunnah secara terang-terangan. Justru para sahabat sangat menjunjung tinggi sunnah Nabi. Namun, benih-benih penolakan muncul secara perlahan pada masa setelah Khulafaul Rasyidin, khususnya pada era Bani Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Beberapa sahabat seperti Imran bin Husain dan Ibnu Umar pernah menghadapi individu yang mempertanyakan sunnah, namun mereka segera diluruskan. Pada masa Imam Syafi'i abad ke-2 Hijriah, penolakan terhadap sunnah sudah lebih sistematis dan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu ada menolak seluruh sunnah. Yang kedua, menerima sunnah hanya jika sesuai dengan Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu menolak hadis ahad dan hanya menerima hadis mutawatir saja. Yang ketiga, ada kelompok-kelompok penolak sunnah. Adapun beberapa kelompok yang tercatat pernah menolak sunnah antara lain yaitu ada 3. Yang pertama, Khawarij. Khawarij ini ialah hanya menerima hadis yang diriwayatkan sebelum konflik besar dalam Islam. Yang kedua yaitu Syiah. Syiah ini ialah hanya menerima hadis dari kalangan sahabat yang setia kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah ini ialah mengedepankan akal dan menolak hadis yang tidak masuk logika, meskipun itu semuanya menolak sunnah secara total. Dilanjutkan oleh teman saya Sabitiawati. Yang keempat, argumen ingkar sunnah. Kelompok ini menyampaikan 2 jenis argumen utama. Yang pertama, dalil nakli. Mereka menyebut beberapa ayat Al-Quran seperti Quran surat An-Nahl ayat 89 dan Al-An'am ayat 38 yang mereka tafsirkan bahwa Al-Quran sudah lengkap dan tidak memerlukan sunnah. Quran surat Yunus ayat 36 untuk menolak hadis ahad karena dianggap bersifat dugaan zanni, bukan kepastian atau qat'i. Yang B, argumen rasional atau akli. Nabi hanya menyampaikan wahyu, tidak perlu menafsirkan. Hadis dianggap dibuat-buat oleh Yahudi untuk memecah Islam. Penulisan hadis tidak dilakukan pada masa Nabi sehingga diragukan kehasilannya.
Perbedaan mazhab muncul karena terlalu mengikuti hadis. Masyarakat Arab zaman dahulu cukup dengan Al-Quran saja. Yang kelima, bantahan terhadap inkar sunnah. Para ulama hadis telah membantah argumen-argumen ini dengan tegas. Yang pertama, Al-Quran sendiri memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Rasulullah SAW. Quran surat Al-Hasyr ayat 7 dan Al-Ahzab ayat 36 menolak sunnah berarti menolak perintah Allah. Yang kedua, hadis ahad tetap sah dijadikan hujjah bila memenuhi syarat kesahihan. Yang ketiga, larangan menulis hadis di masa Nabi bukan karena meragukan isinya, tapi untuk menghindari campur aduk dengan ayat Al-Quran. Bahkan sebagian sahabat seperti Abdul bin Ammar diizinkan untuk menulis hadis. Yang keempat, banyak hukum syariat seperti jumlah rakaat, sholat, dan zakat tidak dijelaskan dalam Al-Quran secara rinci, tetapi hanya bisa dipahami melalui sunnah Nabi. Yang keenam adalah ingkar sunnah di zaman modern. Di era modern, gerakan ini berkembang dalam bentuk pemikiran rasionalis dan liberal. Beberapa tokoh dan kelompok yang menolak sunnah di zaman modern antara lain Chakralawi atau Pakistan, Ahmad Khan atau India, Ghulam Ahmad Parvez, Islam Movement. Tokoh seperti Taufik Siddiq, Rashid Khalifah, dan Kasim Ahmad. Di Indonesia sendiri pada 1970-an muncul kelompok seperti Jamaah Al-Quran yang hanya berpegang pada Al-Quran dan menolak sunnah. Pemerintah akhirnya melarang ajaran ini pada tahun 1983 karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang sahih. Kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, kesimpulannya adalah yang dimana ingkar sunnah ini adalah pandangan atau paham yang menolak sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam. Paham ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam syariat Islam yang mengakui dan sunnah sebagai dua sumber utama ajaran. Yang kedua itu gerakan ini tidak pernah menjadi mayoritas dalam sejarah umat Islam karena menyimpang dan merusak sistem hukum Islam. Mereka gagal memahami bahwa banyak ajaran Islam tidak akan bisa dijalankan tanpa panduan dari sunnah. Yang ketiga, argumen-argumen yang dianjurkan oleh kelompok ingkar sunnah, baik dari sisi logika maupun dari ayat-ayat Al-Quran, telah dibantah secara tuntas oleh para ulama dengan dalil yang kuat, baik dari hadis maupun dari Al-Quran itu sendiri. Yang keempat, penting bagi umat Islam khususnya generasi muda untuk memahami pentingnya sunnah dalam kehidupan beragama serta berhati-hati terhadap pemikiran yang menyimpang yang mencoba mereduksi ajaran Islam hanya pada teks tanpa konteks. Jadi cukup sekian presentasi kami, semoga dapat dipahami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.